Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video pembelajaran tentang kisah Nabi Lut. Latar belakang. Nabi Lut adalah salah satu nabi yang diutus dari negeri Sodom dan Gomorrah atau Amorah. Beliau ditugaskan berdakwah di Sadum, Syam, Palestina. Namanya disebutkan sebanyak 27 kali di dalam Al-Quran. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran merajalela, keji dan buruk dalam tingkah lakunya, senang melakukan hubungan bersenggama antar sesama yang disebut homoseks bagi pria dan lesbian bagi perempuan. Selain itu, mereka banyak melakukan perampokan, mencuri, berjudi, serta beraneka ragam kejahatan lainnya. Kemudian diutuslah Nabi Lut keturunan dari Haran bin Tarah, yaitu Azar dan keponakan dari Ibrahim sebagai Rasul. Beliau banyak mengikuti hijrah bersama Nabi Ibrahim sebelum Lut diutus kepada kaum Sodom. Nabi Lut mengajak kaum Sodom untuk beriman dan beribadah kepada Allah serta meninggalkan kebiasaan mungkar. Yang kedua, kisah Nabi Lut. Nabi Lut menyampaikan dakwah kepada mereka dengan penuh ketulusan dan kejujuran. Nabi Lut terus berdakwah, namun tak seorang pun yang mengikutinya dan tiada yang beriman kepadanya kecuali keluarganya. Bahkan istrinya pun tidak mengikuti ajarannya. Pada suatu hari, Allah SWT mengutus malaikat untuk datang ke rumah Lut menyerupai lelaki yang cukup tampan. Lelaki tampan ini mengetuk pintu rumah Nabi Lut dan mengucapkan salam. Nabi Lut khawatir dengan ketampanannya itu menyebabkan penduduk di sini bisa berbuat keji kepada pemuda ini nantinya. Kemudian hal yang tidak diinginkan Nabi Lut terjadi. Para laki-laki yang ada di sana langsung berbondong-bondong ke tempat Nabi Lut untuk menyaksikan lelaki tampan tersebut sekaligus untuk mengajaknya berbuat keji. Lalu memberitahukan kepada Nabi Lut bahwa ia adalah seorang malaikat yang menyamar untuk menghancurkan tempat ini. Di sisi lain, istri Nabi Lut berusaha mencari Lut dan ternyata ia menjumpai suaminya meninggalkan tamunya itu dalam kamar. Ia kemudian mengintai dari balik tirai dan hatinya merasa senang. Di luar, teriakan kaum Nabi Lut semakin menjadi-jadi. Akibatnya, dari balik pintu, Lut hanya bisa berkata kepada kaum Sodom, "Hai kaumku, inilah putri-putriku. Mereka lebih suci bagimu. Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antaramu seorang yang bisa membedakan baik dan buruk?" Quran Surah Hud ayat 78. Tetapi ucapan Lut tak diindahkan kaumnya. Lut masih dihinggapi rasa khawatir. Tetapi tamu itu berkata lagi, "Bukakan pintu dan tinggalkan kami bersama mereka." Malaikat-malaikat itu menyuruh Nabi Lut membuka pintu rumahnya seluas mungkin. Namun malangnya, ketika pintu dibuka dan para penyerbu menginjakan kaki mereka untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu pun. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Lalu bertanyalah Nabi Lut kepada utusan Allah itu, "Apakah kaumku akan dibinasakan saat ini juga?" Utusan Allah memberitahukan bahwa azab akan ditimpakan kepada kaum Nabi Lut pada waktu subuh nanti. Nabi Lut pun diperintahkan segera pergi dengan membawa keluarganya pada akhir malam dan keluarga Lut akhirnya pergi keluar kota. Tidak bersama dengan Wa'ilah istrinya karena ia telah berkhianat kepada Nabi Lut. Berikut adalah pesan moral yang dapat kita ambil dari video pembelajaran kali ini. A. Kegigihan Nabi Lut berdakwah mengajak kaum Sodom untuk meninggalkan perilaku yang merusak patut kita jadikan teladan. B. Sikap pembangkangan dan pengkhianatan istri terhadap suami sangatlah tidak wajar dan bernilai rendah. C. Cobaan dan rintangan dalam berdakwah bisa datang dari manapun. D. Sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan baik yang datang dari kaumnya ataupun dari istrinya sendiri yang justru membangkang kepada dakwahnya. E. Peduli ketika memikirkan malaikat yang menyamar sebagai seorang pemuda, dikhawatirkan keselamatannya dari nafsu para kaumnya. Ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari perbuatan kaum Nabi Lut yaitu 1. Perbuatan homoseksual. Pria atau wanita penyuka sejenis disebut
fahisyah menurut surah Al-Ankabut ayat 28. Menurut Muhammad Al-Hijaz dalam At-Tafsir Al-Wadih, esensi fahisyah itu adalah perbuatan yang keji, buruk, menjijikan, dan sangat membahayakan. 2. Perilaku lesbian dan gay kaum Lut alaihissalam itu disebut mungkar atau ditolak keras, tidak bisa diterima norma agama, etika, atau hukum. 3. Perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai zalim. 4. Kaum Nabi Lut itu musrif, artinya sungguh keterlaluan atau melampaui batas kepatutan dan kewajaran atau abnormal. 5. Perilaku kaum Nabi Lut itu dinilai mufsid atau merusak. 6. Karena keji dan nistanya perbuatan homoseksual, maka Allah menurunkan siksa kepada mereka. Berikut di antara firman Allah tentang kisah Nabi Lut dalam berjuang terhadap kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan atainahu hukman wa ilman wa najainahu minal qaryatil lati kanat ta'malul khaba'is innahum kanu qauman saw'in fasikin wa adkhalnahu fi rahmatina innahu minas solihin. Shadaqallahul adzim. Artinya, kepada Lut kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang melakukan perbuatan keji. Sungguh mereka orang-orang yang jahat lagi fasik. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, sesungguhnya dia termasuk golongan orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 74-75. Sekian video pembelajaran dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.